Kak ini kan aku lihat TikToknya sama medsosnya lagi hobi banget kan naik gunung. Yes. Dari kapan sih Kak mulai hobi tersebut gitu? Dari tahun lalu sih sebenarnya, dari tahun 2022. Cuma baru mulai ramenya tahun ini. Kenapa milih hobi naik gunung? Karena kan sebelumnya juga ada car drifting, pole dance Iya. gitu. Kenapa milih naik gunung? Karena lebih tenang sih kayaknya. Kayak aku dapat banyak pelajaran juga selama naik gunung. Kayak di sana nggak ada sinyal juga, jadi nggak ada yang bisa nyari aku gitu kan. Jadinya bisa fokus sama diri sendiri gitu. Terus aku senang sama anak-anak gunung yang ramah-ramah banget dan saling ngebantu pas di atas gitu. Awalnya kenapa Kak terpikat untuk hobi tersebut? Apakah lihat dari medsos nih kayak kayaknya boleh juga nih atau gimana Kak? Oke, jadi awalnya itu teman aku ngajak ke Curug sebenarnya. Jadi kayak aku cobain ke Curug, ternyata seru. Jadinya kayak dari Curug tuh langsung mikir, kayak gunung seru deh. Jadi aku coba gunung yang paling pendek dulu. Itu di Papandayan, di Bandung, di area Garut kalau nggak salah. Setelah cobain ternyata jadi suka. Jadi suka terus jadi lebih explore ke gunung-gunung selanjutnya gitu. Untuk awal-awal nih, itu kan barang-barangnya juga cukup mahal Kak. Di Kakak sendiri barang-barangnya nyicil sendiri belinya satu-satu atau mungkin yaudah deh apa adanya aja barang-barangnya gitu? Pas yang pertama karena aku takut impulsif, jadinya aku belinya yang ya udah yang seadanya aja dulu. Habis itu setelah aku tahu kayak memang lumayan tertarik sama gunung, akhirnya aku langsung borong, langsung belanjain yang benar karena sebenarnya kayak untuk peralatan-peralatan gunung itu penting juga sih karena kan cuacanya dingin kan. Kalau misalnya kita nggak beli yang benar-benar bagus, apalagi aku orangnya nggak tahan dingin, jadinya kayak takutnya nggak bisa tahan dinginnya gitu, takut malah jadi kenapa-kenapa gitu. Berarti bisa dibilang barang-barangnya merogoh kocek paling dalam dong Kak untuk barang-barang gunung tersebut gitu? Sorry gimana Kak? Berarti bisa dibilang merogoh kocek paling dalam dong untuk barang-barang tersebut? Lumayan, dan aku juga nggak nyangka ternyata barang-barang gunung lumayan juga ya Oh ya? harganya. Serius? Habis berapa Kak kira-kira untuk barang tersebut? Berapa juta? Bisa dibilang branded ya Kak barang atau gimana? Lumayan sih kayak tapi kayak sekarang produk-produk gunung dari yang lokal brand juga udah banyak yang bagus sih. Oke, Ya Kak. 2 digit adalah habis. Oke Kak, itu kan aku lihat juga Kakak sendiri aja tuh. Apakah ada yang ngajarin ke sana atau gimana Kak? Untuk Tetap aku kalau misalnya pergi itu pasti selalu ada guide-nya, jadi nggak mungkin sendiri gitu. Tetap ada guide sama dulu masih ada porter, cuma sekarang semenjak terakhir aku pergi sama Kak Firsa Besari, itu aku jadi coba untuk naik mandiri gitu, jadi nggak pakai serius? porter gitu. Cuma tetap ada guide yang untuk ngasih arahin ini itunya, karena nggak berani juga kalau misalnya ke gunung, jadi kayak lebih baik ada warga lokal atau ada guide yang bisa nemenin gitu. Oke, tahun kemarin sudah mulai hobi naik gunung nih. Udah total berapa banyak gunung Kak yang udah dinaikin nih? Dari tahun kemarin So ke far sekarang? baru 5 sih Oh, sebenarnya. So far baru 5. Cuman aku sekarang lagi pengennya doain aja kalau misalnya ada waktu. Pengennya 1 bulan sekali bisa naik gunung. Wow. Pengen coba explore gunung-gunung di Indonesia dulu. Oke deh Kak, selain gunung kan juga ada car drifting, pole Iya. dance juga, ngedance juga. Itu sebenarnya emang hobi dari sebelum naik gunung atau mungkin sebenarnya kayak udah dibarengin aja deh semuanya gitu? Emang hobi dari sebelum naik gunung. Oh. Jadi sebelum naik gunung tuh memang udah ngedrift duluan juga gitu. Gunung itu baru-baru aku nemuin tahun lalu. Jadi kayak ya buat isi aktivitas lo kalau misalnya lagi kosong daripada di rumah. Jadi kayak mendingan ada aktivitas di luar gitu. Tapi sebenarnya kalau Ya? bisa dibilang hobi Kakak sendiri prefernya kemana sih? Kayak semuanya digarap semua nih, semuanya bisa bilang cewek serba bisa gitu. Pole dance, car drifting, ngedance iya, naik gunung iya gitu. Kalau dari ajaran mami aku sih selama masih muda, masih bisa ekspor, hajar aja semuanya gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu kan kayak bisa dapat rezeki atau apa atau koneksi dari mananya gitu. Jadi kayak sekarang sih aku sebisa mungkin selagi masih ada tenaga, ada waktu, apa yang bisa dijabanin ya udah jabanin aja. Kalau kayak gitu. Tapi dalam seminggu hobi tersebut dijalanin semua atau mungkin kayak Dijalanin oh semua. serius dari naik Serius. gunung, car drifting, pole dance sama Kalau dance? kalau naik gunung enggak, naik gunung berarti. 1 bulan sekali. Kalau car drifting tuh paling 1 minggu ada 1 kali latihan gitu. Kalau dance juga kadang 1 minggu sekali gitu. Jadi kayak pembagian waktunya tetap udah ada dibagi-bagiin semuanya gitu. Tapi kalau dari car drifting, pole dance, dan ngedance itu Kakak lebih sebenarnya basicnya dari ketiga tersebut lebih kemana sih prefernya gitu? Kalau basicnya sih aku lebih ke dance ya, karena aku dance tuh sebenarnya udah dari TK. Dari TK tuh memang aku udah dikasih kursus untuk dance. Cuman kalau misalnya drifting tuh memang lebih ke aku suka denger suara mesin aja. Jadi dia kayak aku ngegas gitu, aku suka denger suara mesinnya. Dari situ jadi suka. Oke, kalau ngedance kan udah basicnya emang dari awal udah ngedance ya. Kalau dari car drifting nih, itu sulit gak sih Kak adaptasinya untuk, karena kan cewek ya, untuk drift tuh kayak, aduh tuh mainan laki-laki banget gitu. Aku nggak melihat itu mainan laki-laki sih, karena menurut aku kayak sama aja kayak cewek cowok bisa melakukan aktivitas itu juga menurut aku. Awalnya tuh juga nggak kepikiran untuk bisa jadi
pengemudinya. Awalnya tuh aku cuma jadi penumpang. Oh, oke. Sama Kak Akbar Rais, dia salah satu drifter pertama di Indonesia juga. Terus udah gitu pas aku jadi penumpang ternyata seru juga ya. Jadi kayak aku kayak kepo gitu, kayak boleh cobain nggak Kak gitu. Terus dia ajarin dari situ. Pas aku ya itu karena aku suka dengar suara mesinnya, pas aku ngegas terus langsung jadi kayak oke, mau belajar serius gitu. Jadi kayak langsung kursus di sekolahnya gitu. Dibilang kakak tuh orangnya gak bisa diem kali ya, pengen semua ekspor aja gitu kali ya. Iya iya, nggak bisa diem sih benar. Rencana mau apa lagi nih kak? Car drifting udah, naik gunung udah, pole dance udah, ngedance udah. Apa nih kak? Yang belum pengen tahu masih sih. diekspor gitu. Belum tahu sih, lihat aja nanti kedepannya apa yang bisa aku kulik lagi, nanti mungkin aku kulik. Kak gimana kak, tanggapan netizen banyak yang bilang nih Kak Wendy serba bisa banget nih, cewek-cewek lincah gitu, dibalik gimana kak sama netizen kayak gitu? Karena kan di TikTok aku liat komennya aduh bagus-bagus banget yang bunyi Amin. gitu. Lebih ke Yang apa muji. ya? Lebih ke fokus ke diri sendiri aja sih sebenarnya. Jadi semua aktivitas yang aku lakuin juga kayak ya udah yang penting akunya happy gitu. Ya udah tinggal lakuin gitu. Aku juga nge-share kayak gitu juga untungnya bisa motivasi orang-orang buat cobain hal ini itu juga. Kak punten banget, ada salah satu di komen TikTok katanya kakak naik gunung healing untuk health yang kemarin itu kak. Oh. Itu bener gak sih kak? Karena kan baik lagi nih, ini netizen yang Iya, ngomong iya, ya kak. ngerti-ngerti. Enggak sih, menurut aku lebih ke naik gunung itu aku menemukan diri aku yang baru aja. Kalau misalnya untuk move on atau enggak, menurut aku enggak sih. Lebih ke aku mencari jati diri yang baru aja. Gitu. Tapi setelah banyak hobi yang diekspor nih kak, menurut kakak yang kakak banget tuh apa sih? Yang aku banget apa nih gimana? Dari maksudnya? hobi semuanya nih, yang kakak yang maksudnya bilang, oh ini hobi gue banget ya gitu. Kira-kira yang mana tuh? Nggak tahu ya, mungkin karena sekarang yang aku gelutin banget lagi gunung sama drifting, kayaknya lagi dua itu. Cuma ya nggak tahu ke depannya pasti bisa ganti-ganti. Iya nggak sih? Kak, tapi kan kakak udah masuk dunia entertain nih, ada gak sih pengen coba kayak acting, kayak nyanyi, kan ngedance bisa, semua bisa lah semua sebagai cewek gitu. Ada gak sih kalian ke sana? Kalau acting mungkin aku harus sekolah dulu ya. Soalnya aku agak grogi kalau di depan kamera, ngomongnya juga agak-agak takut gitu. So far sampai sekarang kayaknya aku lebih ke bisnis sama paling jadi BA sama brand-brand gitu dulu aja. Tapi tawaran banyak ya kak so far untuk kayak acting gitu? Lumayan sih sebenarnya, cuman ya itu kan aku juga nggak mau memaksakan kalau misalnya memang belum bisa. Jadinya mungkin nanti kalau misalnya aku udah mau masuk ke perfilman gitu, mungkin aku harus sekolah dulu sih. Gitu. Oke. Kak punten banget juga, ini kan Biar lebih katanya mateng. Kak Arab juga udah punya wanita baru, kakak sendiri Oke. gimana? Oh nggak apa-apa kalau misalnya memang udah punya, kan juga udah bisa juga. Jadi kayak udah hak masing-masing sih menurut aku, kalau misalnya memang udah punya pasangan baru juga nggak apa-apa. Apa sih yang buat kakak tuh kayak maksudnya, kebanyakan netizen juga yang muji kayak kakak tuh kuat banget, kakak tuh orangnya sesantai itu, secil itu gitu. Itu gimana sih kak bisa nerima yang masalah yang kemarin itu maaf? Lebih ke belajar dari mami aku sih mungkin, karena aku look up ke dia banget. Jadi kayak ya udah, yang udah terjadi mau diapain lagi, udah jadi histori di dalam hidup. Mau kalau misalnya kita terlalu lama stuck di situ juga nggak guna sih. Jadi kayak mendingan fokus ke apa yang bisa kita upgrade di diri kita aja, menurut aku sih gitu sih. Kakak capek nggak sih? Kan maksudnya kan kakak kan juga sebagai content creator, tapi kan setiap kakak nge-upload video atau apapun tuh naik gunung selalu dikait-kaitan dengan masalah yang sebelumnya. Kakak sendiri tuh, Lumayan. kakak sendiri capek nggak sih dengan kayak aduh komennya ini lagi Lumayan gitu. sih, makanya kadang aku filterin juga. Karena Oke. kayak maksudnya tuh bikin konten juga nggak gampang loh gitu. Kayak nonton kontennya gitu, jangan komen kayak arah-arah sana. Cuma ya kita nggak bisa ngontrol semua orang, jadi ya ngontrol diri sendiri aja gitu. Ya kalau sebisa mungkin nggak baca komen, nggak nge-ignore komen yang ngarah ke sana gitu. Tapi kalau dapat komen kayak gitu kakak ngebacanya kesel atau kayak ya udahlah biarin aja terserah mereka gitu. Lebih ke ya udah aja sih sekarang. Kalau dulu mungkin masih kesel, cuma kayak sekarang udah lebih bisa self controlnya, lebih udah bisa terkontrol. Jadinya sekarang lebih kayak oh ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi tekanin lagi kak, ini hobi sekarang tuh bukan untuk yang kemarin-kemarin ya, karena Bukan, netizen bukan. tuh selalu banget disanding-sandingin, ini mungkin karena ini gitu. Bukan, enggak kok. Tapi kalau sekarang kakak udah mulai buka hati atau mungkin sudah punya kekasih baru? Belum. Masih fokus sama diri sendiri aja, masih belum mau cari-cari cowok. Gitu. Lagi pengen ngembangin apa sih kamu? Karena kan kakak kan sekarang lagi banyak hobi nih gitu kan. Lagi pengen ngembangin bisnis kah atau apa? Karena masih bisa dibilang kan kakak kan dibilang cewek serba bisa lagi-lagi gitu. Kalau bisnis belum sih. Aku masih kayak fokus ke aktivitas aku, fokus ke diri sendiri, sama paling ya itu ngerjain kerjaan sama brand-brand aja dulu. Ada itu nggak sih kak, wishlist yang belum tercapai mungkin? Wishlist aku yang ada di notes sih sekarang karena lagi fokus gunung ya. Jadi kayak aku lagi nyatet-nyatetin gunung yang mau aku daki selanjutnya. Nextnya apa kak yang pengen? Nextnya aku pengen ngejar triple S. Itu ada Sindoro, Sumbing, sama Slamet. Jadi di antara tiga itu lagi mau aku kejar dulu.
Oke, kalau gitu cukup. Terima Siap. kasih Kak Wendy Terima atas kasih waktunya, banyak. Kak.